sekarang ini karya sastra sudah merambah kemana-mana, bahkan pembangunan kebudayaan pun itu lebih mungkin dipolitisasi ketimbang dirasionalisasi. Mengapa? Karena rasio itu sudah sangat terang benderang kesesatannya dan kezaliman yang diakibatkannya itu hanya akan mengorbankan manusia secara massal dengan produk-produk senjata pemusnah, sains, teknologi, sehingga para pemikir budayawan dan pemikir ilmu pengetahuan hampir sepakat bahwa sekarang ini adalah kembali kepada bahasa. Jadi arti rasio itu bukan lagi arti faktual, objektif, taat asas, makna-makna denotasi, tetapi arti rasio itu sebetulnya adalah berbudaya. Jadi dia keluhuran budi dan itu milik sastrawan, milik sastra. Penulisan sejarah pun, ya ada saudara di sini, penulisan buku sejarah pun itu kembali bergaya sastra sekarang. Jadi dunia ilmu pengetahuan juga, dunia sains itu tidak lagi punya metode yang ketat, tapi kembali kepada gaya-gaya sastra. Karena memang sastra ini mendobrak segala macam kebuntuan ideologis. Jadi kita bisa membayangkan ada kata-kata, ada slogan-slogan yang bisa dikreasi oleh sastrawan walaupun realitasnya atau kenyataannya belum ada. Itulah dia dobrak bahasa-bahasa itu, bahasa sastrawan itu. Sehingga yang bisa menyelamatkan kenestabaan kemanusiaan sekarang ini adalah sastrawan kuat, itu istilahnya. Sastrawan kuat dan penyair-penyair romantis yang lari dari rasionalitas. Jadi rasionalitas ini kan seperti fenomena di barat yang begitu mengandalkan rasio, sehingga segala yang metafisika itu kan yang tidak bisa dibuktikan itu didorong ke belakang. Dan itu yang menjadikan masyarakat barat sangat kering dari unsur-unsur yang bersifat spiritual, karena mereka sangat mengagumi rasio plus penjawarannya di dalam ilmu pengetahuan yang sangat objektif itu. Nah, dunia sastra ini menawarkan satu pembaruan, satu keserbamungkinan bahasa, keserbamungkinan masyarakat, dan juga keserbamungkinan pribadi. Jadi ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa sastra ini termasuk jalan-jalan kebenaran, ya sejajar dengan jalan sains, sejajar dengan jalan filsafat, bahkan dia bersimpit dengan jalan kebenaran versi agama. Tadi Saudara Denasa sangat indah melantunkan itu sastra, tapi di dalam karyanya itu ada bahasa-bahasa ini. Nah, itu yang tidak bisa didapat oleh bahasa-bahasa ilmu pengetahuan yang kaku itu. Ini kembali kepada era bahasa, itu pemikirannya. Yang kedua, sastra ini kan tidak bisa ditempuh oleh semua orang. Orang-orang terpilih yang menempuh jalan ini, karena ini jalan yang sangat eksklusif. Dalam bahasanya itu, sastra ini adalah anugerah Tuhan. Jadi la littérature est donnée par le Dieu, gitu ya. Sastra itu siapapun yang bergelut di situ, baik dia penyair, dramawan, teatrawan, kritikus sastra, itu sebetulnya adalah masyarakat yang eksklusif, karena mereka mendapat anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka bisa membuat bahasa-bahasa yang mendobrak kebuntuan ideologis tadi
dan juga dia menyampaikan keindahan, dan itu tidak lepas dari yang Sang Maha Indah itu sendiri. Nah, terusnya saya membaca buku puisi, kumpulan puisi Suparman Sopo ini. Saya tidak membaca semuanya karena saya lihat bahasanya sangat kaya. Walaupun bahasanya bahasa biasa, tetapi karena diramu, diekspresi dalam bentuk yang sangat terbatas, sehingga ruangnya sangat terbatas, sehingga memaksa penyair untuk memilih kata yang punya nilai estetis, dan itu yang membuatnya kaya. Kalau kita baca beberapa yang judul puisi itu sangat beragam judulnya, sangat kaya. Kita kesulitan untuk membuat kategorisasi di dalam judul-judul itu. Saya hanya beberapa puisi saya tandai. Ada yang bersifat lokus, misalnya ada perang kritis, itu sumber inspirasinya didapat di sana. Ada juga yang masuk ke tanah kelahirannya, PI Natal, ya. Jadi tanah kelahiran itu memang tidak bisa disaksikan menjadi sumber utama inspirasi seseorang dalam berekspresi, dan itu juga kemudian dipilih sebagai judul kumpulan puisi ini, Jerameng. Ya, pada usia beliau yang masih muda itu kemudian diunggah kembali karena memang itu semacam artefak dalam diri beliau yang tidak pernah lekang, sehingga kapan saja, di mana saja artefak tadi itu bisa diangkat lagi menjadi sumber inspirasi, dan kita tidak bisa menghindari kenangan-kenangan masa kecil itu, ya. Masa kecil yang indah apalagi, termasuk masa kecil yang tidak indah juga tidak kita akan lupakan. Nah, saya lihat lokus yang dipilih sangat kaya. Ada perjalanan ruang, perjalanan waktu yang sangat luas, yang sangat lapang, sehingga saya yang biasa melihat atau meneliti puisi dari perspektif teori barat tidak gampang untuk membuat kategori ini. Saya biarkan saja itu berlalu, kemudian saya coba-coba melihat mana yang menarik perhatian. Katakanlah kalau misalnya saya Mardi ini kan adalah indeks saya, gitu ya. Orang melihat foto, oh ini Mardi. Orang melihat itu seperti bonsai saya, gitu ya. Jadi Mardi ini adalah keseluruhan diri saya. Ketika foto dilihat, oh ini Mardi. Begitu juga buku ini, mengapa diambil Jerameng sebagai indekalisasi dari buku itu? Karena Jerameng ini menempati posisi khas, posisi unik, posisi penting pada diri penyair, dan itu adalah tanah kelahiran itu, Jerameng itu. Nah, kemudian judul puisi itu adalah indeksnya. Jadi misalnya ada kata-kata saluler suatu sore, itu adalah bonsai dari isi semua puisi itu. Sehingga dengan melihat judul, orang bisa menebak-nebak apa kira-kira isi dari puisi itu. Dan saudara Suparman Sopo ini berhasil mengolah kata biasa menjadi stilistika literer. Jadi ada istilah stilistika bahasa, stilistika sastra. Nah, stilistika bahasa ini yang makna denotasi gitu. Kalau misalnya disebut sebagai kembang desa, ya kembang di desa itu mungkin bougainville atau tulip atau apa. Nah, ketika kita masuk di dalam stilistika literer, itu kemudian bermakna ganda. Nah, saudara Suparman Sopo ini juga
berhasil mengolah stilistika linguistik tadi itu dari kosakata yang bermakna tunggal itu menjadi stilistika literer yang berisi mengenai emosi dia, mengenai produksi sastra dia, ya, mengenai isi batin dia, mengenai ideologi dia. Tadi Bung Marus mengatakan seperti itu, dan itu menjadikan puisinya sangat menarik dan kontemporer. Nah, puisi itu memang pada dasarnya kontemporer. Puisi Chairil Anwar misalnya ketika dikaji selalu saja ada air baru yang keluar dari itu, seperti mata air sumur. Ya, puisi-puisi Amir Jaya yang terbit awal tahun 90-an, ketika itu dikaji oleh peneliti baru, akan muncul makna-makna baru juga. Jadi puisi itu sebetulnya adalah simbol kebaruan, simbol pendobrakan makna-makna lama. Jadi itu makanya puisi itu dianggap sebagai pendobrak dari kebuntuan. Kita lihat misalnya itu orang Makassar, ketika dia katakan Baturate mari pulang, mana orang Makassar kebetulan yang kebulan itu ya orang Rusia, orang Amerika. Tetapi orang-orang Makassar sudah punya stilistika bahasa mengenai ya itu. Ya, tahun berapa muncul lagu itu? Baturat itu, itulah daya dobrak dari sastra itu. Kenyataan-kenyataan yang tidak ada bisa disampaikan di dalam bahasa atau stilistika literer itu. Dan saya kira Suparman Sopu ada di dalam konteks itu. Mungkin itu saya kira diskusi sebagai pengantar. Mohon maaf kalau saya agak terlambat datang karena memang dari kampus, dari Tamalan Raya itu saya terpaksa mengambil tol untuk memburuk acara ini. Saya tidak ingin kehilangan pertemuan dengan kawan-kawan saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.